Perkenalkan, nama saya Arvina Karolina Halawa, NIM 08012163, Prodi Teologi semester 5. Saat ini saya akan menjelaskan materi Teologi Sistematika 4 tentang pneumatologi dan angelologi sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Erlina MTH. Definisi pneumatologi. Definisi dari pneumatologi ini. Secara etimologis, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pertama, kata pneuma yang berarti angin, nafas, atau roh. Kedua, kata logos yang berarti perkataan, ilmu, dan pengetahuan. Dua kata tersebut ini digabungkan menjadi satu, pengertian yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, sedangkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah ruach, yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma, yang artinya adalah kata netral. Setelah kita mengetahui definisi pneumatologi, ada juga personalitas dari Roh Kudus ini. Yang pertama, Roh Kudus memiliki sifat-sifat satu pribadi, terbagi 5 sifat-sifat dari satu pribadi ini. Yang pertama yaitu memiliki akal budi dan kecerdasan, kedua, pengetahuan, ketiga, pikiran, keempat, emosi, kelima, kehendak. Personalitas Roh Kudus ini kedua yaitu karya-karyanya mengonfirmasikan personalitasnya, atau Roh Kudus menampilkan karya-karyanya yang serupa dengan karya-karya dari Allah Bapa dan Putra. Karyanya yaitu terbagi 7. Bagian A, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus bersaksi, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat, dan terakhir Roh Kudus memerintah. Seterusnya, personalitas Roh Kudus ini yang ketiga yaitu posisinya mengonfirmasikan personalitasnya, yaitu terbagi 5. Yang pertama, Roh Kudus dapat didukakan. Artinya, Roh Kudus ini dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Artinya, Roh Kudus ini tidak boleh didukakan dan tidak boleh memberontak. Yang kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Roh Kudus ini tidak dapat dihujat. Orang yang berdosa dapat diampuni, tetapi orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ketiga, Roh Kudus dapat ditolak. Roh Kudus ditolak oleh orang percaya karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus itu dalam kehidupan mereka. Keempat, Roh Kudus dapat didustai. Ada contoh orang yang mendustai Roh Kudus, yaitu seperti Ananias dan Safira. Mereka dihukum mati karena mereka telah berdosa. Mereka telah mendustai Roh Kudus. Yang kelima yaitu Roh Kudus dapat ditaati. Artinya, ketika kita mentaati Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan ketenangan serta penghiburan yang dari Roh Kudus. Seterusnya yaitu kelahiran Roh Kudus. Kelahiran Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas, karena suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada kelahiran Roh Kudus. Jadi hal ini menunjuk pada Roh Kudus, bukan pada Bapa, yang artinya Roh Allah menunjuk kepada Roh Kudus, Roh Dia menunjuk kepada pribadi Bapa, dan Roh Kristus merujuk atau menunjuk kepada Kristus. Ada beberapa atribut-atribut ilahi Roh Kudus terbagi 8, yaitu 1. Hidup, Roma pasal 8 ayat 2. Yang kedua, Maha Tahu, 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Yang ketiga, Maha Tahu, Ayub pasal 33 ayat 4. Yang keempat, Maha Adil, Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10 dan Yohanes pasal 14 ayat 17. Yang kelima yaitu kekal, Ibrani 9 ayat 14. Keenam, kekudusan, Matius pasal 12 ayat 32.
ketujuh, kasih, Galatia pasal 5 ayat 22, dan terakhir yang kedelapan, kebenaran, Yohanes pasal 14 ayat 17. Jadi itulah atribut-atribut ilahi dari Roh Kudus. Ada juga beberapa karya ilahi dari Roh Kudus yang menyatakan keilahiannya, yaitu ada 7. Yang pertama, pencipta, Kejadian pasal 1 ayat 2, dan kedua yaitu kelahiran Kristus. Kita lihat dari Matius pasal 1 ayat yang ke-28. Ketiga, inspirasi kitab suci, 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Keempat, regenerasi dari Titus pasal 5 pasal 3 ayatnya yang kelima. Kelima, yaitu perantara, Roma pasal 8 ayat 26. Artinya, Kristus adalah perantara orang percaya, demikian juga pula Roh Kudus. Dan yang keenam, yaitu pengudusan, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Jadi orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus dan menjadikan itu satu di dalam Kristus Yesus. Terakhir yang ketujuh, yaitu penolong orang-orang kudus. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus akan diberikan penolong, yaitu Roh Kudus dari pribadi Allah. Selanjutnya, ada juga beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya. Terbagi 8, yaitu 1. Pakaian, 2. Merpati, ketiga jaminan, keempat api, kelima minyak, keenam merpati, ketujuh air, dan kedelapan yaitu angin. Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Nah, Roh Kudus ini juga memiliki pekerjaan, yaitu baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini adalah hanya sementara. Sedangkan dalam perjanjian baru, Roh Kudus ini adalah permanen. Alasannya mengapa Roh Kudus hanya sementara dalam perjanjian lama, karena dipilih. Selain itu juga Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk melayani, baik untuk melayani, mengajar, dan pekerjaan artistik, dan juga untuk tabernakel dan bait suci, kemampuan untuk memimpin bangsa, dan serta kemampuan untuk menyembuhkan. Artinya ada kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk bisa melayani. Kita juga harus mengetahui ada relasi Roh Kudus dengan Kristus terbagi dua, yaitu memberikannya dan mengambilnya. Itulah relasi antara Roh Kudus dengan Kristus. Seterusnya, baptisan sebagai karya Roh Kudus. Kita harus lebih bedakan baptisan roh dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan air adalah hanya bertanda sebagai orang yang sudah lahir baru. Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah kelanjutan dari baptisan air. Artinya, baptisan Roh Kudus ini adalah hanya dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Ada juga karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada dua kata dalam bahasa Yunani digunakan untuk menjabarkan tentang karunia-karunia rohani, yaitu 1. Pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kedua yaitu karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah dari Allah. Selain itu juga ada beberapa deskripsi dari karunia-karunia rohani ini, yaitu terbagi 17. Pertama yaitu rasul, kedua nabi, ketiga mukjizat, keempat kesembuhan, kelima bahasa-bahasa lidah, keenam penginjilan, ketujuh pendeta atau pengajar, kedelapan melayani, kesembilan menolong, kesepuluh iman, kesebelas menasihati, kedua-belas membedakan roh, ke-13 murah hati, ke-14 memberi, ke-15 memimpin, ke-16 hikmat, dan yang terakhir ke-17 pengetahuan. Jadi itulah deskripsi dari karunia-karunia rohani. Nah, tentunya orang yang dipenuhi karunia-karunia rohani akan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Pemenuhan oleh Roh Kudus ini artinya arti dari dipenuhi dalam bahasa Yunani adalah kleroste, yang artinya
kekuasaan. Jadi, Roh Allah yang menyertai kita adalah pribadi yang harus terus-menerus mengontrol dan mendominasi kehidupan kita sebagai orang Kristen dan yang sudah percaya. Ada ciri-ciri pemenuhan oleh Roh Kudus yang terjadi karena pertama, terjadi karena esensial untuk kedewasaan orang percaya, yaitu solusi hidup lama atau kedagingan adalah terkontrol dan dikontrol dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya kehidupan lama sudah ditinggalkan karena Roh Kudus. Kedua, itu esensial untuk pelayanan orang percaya. Artinya kita yang sudah percaya akan melakukan pelayanan. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 mengajarkan atau memberikan kita pemahaman 3 faktor tentang konsep dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, suatu perintah. Kedua, bersyarat. Dan ketiga, yaitu berulang. Dengan demikian, ada juga beberapa perintah yang berhubungan dengan pemenuhan roh kepada orang percaya oleh Roh Kudus, yaitu 1. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 3 ayat 30. Yang kedua, jangan pernah memadamkan Roh Kudus. Itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ketiga, berjalan dalam roh. Artinya kita harus mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan terakhir keempat, yaitu hal lain pengakuan dosa. Artinya orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Roh Kudus. Jadi demikian pemaparan materi dari pneumatologi ini. Artinya kita harus sungguh-sungguh untuk mengenal Roh Kudus dan peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga kita dapat menerima karunia-karunia Roh Kudus dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dari pribadi Allah itu sendiri. Malaikat adalah ciptaan. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk bertujuan memuji dan meninggikan nama Allah. Ketiga, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Artinya bahwa malaikat ini diciptakan secara serentak, dan ketika malaikat diciptakan, kita tidak dapat menghitung berapa jumlah banyaknya malaikat karena mereka banyak dan diciptakan secara serentak. Keempat, malaikat memiliki utusan yang lebih tinggi dari manusia. Artinya, para malaikat ini tunduk pada keterbatasan manusia karena khususnya mereka tidak dapat mati. Karena roh atau malaikat ini tidak dapat mati karena mereka adalah roh yang diciptakan oleh Allah serentak, dan tugas mereka adalah tugas khusus yang diberikan oleh Allah, terlebih untuk memuji dan meninggikan nama Allah. Ada juga beberapa klarifikasi tentang malaikat, yaitu 1. Para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Yang kedua, malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Dan yang ketiga, malaikat yang adalah melayani Allah. Dengan demikian, setelah klarifikasi pelayanan malaikat, ada juga pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat ini adalah dalam mengelilingi tahta Allah, di mana mereka harus melayani kekudusan Allah. Dalam pelayanan malaikat ini ada beberapa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah malaikat melayani Yesus. Artinya, malaikat memiliki pelayanan yang disignifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sebagai kedatangannya ke dunia. Kedua, malaikat juga melayani orang percaya. Nah, malaikat ini melayani orang percaya, mereka melindungi serta menolong orang percaya, yaitu malaikat. Dan yang terakhir, pelayanan malaikat adalah ketiga, relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Jadi, dalam hal ini kita harus menyimpulkan bahwa pneumatologi atau Roh Kudus adalah yang dijanjikan oleh Allah, yang diberikan kepada manusia orang percaya sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing ke dalam jalan kebenaran. Sedangkan pekerjaan malaikat ini adalah
malaikat adalah ciptaan Allah untuk ditugaskan melakukan perintah-perintah tertentu dari Allah, terlebih khusus untuk melayani Allah dan memuji Allah di atas kerajaan surga. Jadi malaikat juga melayani manusia, tetapi mereka terbatas, sedangkan Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam kehidupan orang percaya dengan tidak didukakan dan tidak boleh didustai. Jadi demikian pemaparan materi teologi sistematik